Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Iya. Senang sekali, alhamdulillahirobbilalamin, pagi hari ini ketemu lagi dengan saya, Kak Baja, dalam seri santai yang ke-208. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang UMKM, seputar UMKM. Kita panggil tamu kehormatan kita, Ibu Dian Mike Sari. Terima kasih lagi. Beliau ini adalah ketua UMKM Sepatan yang aktif di dunia UMKM. Nah, hari ini hadir di tengah-tengah kita dulu Ibu. Terima kasih Apa ya? Baik, kita nyantai aja ya. Nah, seperti sesi-sesi berikut, sesi yang lalu, kita hari ini kita bahas apa, Bu Mika? Bahas tentang inovasi UMKM menjadi produk unggulan lokal. Nah, kakak-kakak mahasiswa tentunya UMKM adalah salah satu usaha yang dari bawah ya Bu Mika ya, Kak Mika ya, kita panggil Kak Mika aja ya. Tadi ada Kak Baja. Baik ya Bu ya. Usianya juga nggak terpaut jauh usia. Paling. Nah, untuk kakak-kakak mahasiswa bebas saja, kita nyantai aja sambil kita dengarkan pemateri ini untuk menjelaskan slide per slide. Jadi kalian semuanya bisa menikmati sharing santai pagi ini. Baik yang di rumah, kita sapa yang di rumah. Halo semuanya yang di rumah. Ada siapa aja ya? Nah, yang di rumah, apa kabar? Sehat semuanya? Lagi liburan ya? Buat dimanapun kalian berada, sharing santai, menyapa kalian dimanapun berada ya. Dan kali ini bersama Ibu Mika yang akan menjelaskan tentang Kakak Mika akan bersharing tentang inovasi UMKM menjadi produk unggulan. Silakan Kak Mika. Terima kasih Kakak Baja. Saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya kenalan dulu nih dengan adik-adik lah ya, berasa senior kayaknya. Dari prodi mana dulu kalau boleh tahu? Bisnis. Bisnis, ya berarti pas ya memang ya untuk ingat UMKM ya. Terus selamat pagi Bapak siapa? Pak Sarita. Terima kasih, salam kenal Bapak. Dari saya ketua UMKM. Sebenarnya saya nggak asing sih di sini, udah berapa kali ya Pak Baja ya. Kita kesini dulu, cuman dulu memang kita kesini ke ruangan ini juga, makanya tadi pas masuk ke sini, oh iya nggak asing gitu, udah familiar. Karena Pak Yusuf itu juga dosen ya, jadi dan memang salah satu aktif di UMKM Sepatan juga. Jadi beliau ya alhamdulillah karena beliau juga jadinya UMKM Sepatan bisa sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bapak yang sudah diberikan kepada kami. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang inovasi UMKM menjadi produk unggulan lokal. Itu yang di belakang sana itu juga kakak-kakak dari Sepatan ikut ke sini katanya pengen jadi mahasiswa lagi. Kayak tadi ada yang bilang, oh itu tadi dari alumni SMA 25 nih. Jadi saya bawa ibu kantinnya ke sini. Kalau belajar ke sini. Ini pas kan? Emang lihat ya, kenal ya ada ya dengan Bu Yasmin, ibu kantin. Saya bawa ke sini makanya. Kayak tadi itu ini alumni SMA 25. Alhamdulillah dunia itu ternyata sempit ya. Gak ada teman-teman di sini juga. Ini semester berapa? Kalau boleh tahu? Semester 2. Adek juga? Iya. Oh, 2 3. Masih baru ya, berarti ya, masih pada baru di sini. Oke, langsung aja. Ini kita sharing santai aja ya. Jadi nanti bebas kalau mau tanya silakan, mau apa? Ya sharing-sharing aja pokoknya. Ada bisa Bu?
Oke, udah pada tahu kan ya UMKM. Tadi saya lihat kayaknya ada yang jualan produk juga ya. Di sini ya pagi tadi. Bisa di sini. Oh ya. Kemana? Kayaknya iya. Oh, ini nggak bisa jauh-jauh ya? Di sini. Oh saya berarti di sini ya. Iya. Nah, gitu ya. Nah, Iya, ini seperti itu. Oke, mana ke sini ya. Inovasi UMKM menjadi produk unggulan lokal. Jadi kita ini kan di Tangerang, jadi UMKM itu memang sih orang kalau nyebutnya UMKM itu biasanya kuliner yang paling familiar. Padahal kan memang banyak ya dari kerajinan, dari apa namanya? Oh enggak, ini masih ada. Ya, apa aja? Iya. Tadi saya lihat pagi tadi kalau nggak salah siapa ya Mas tadi itu memang ya masih yang belakang ya ini ya. Tadi jualan produk apa gimana tuh? Tadi saya di belakang, keren ini mahasiswa maksudnya tadi saling barter apa namanya pagi-pagi udah transaksi kan ini apa namanya duit. Kalau boleh tahu tadi produknya apa? Boleh di spill. Boleh sih. Branding aku ya, karena branding itu penting. Itu mengingatkan saya dengan Ayo masuk semuanya. oh dessert ya. Dessert. Nah, ini kesukaan saya ini dessert. Ini bikin sendiri? Iya. Bisa berdiri? Dengan siapa ini namanya? Dan Surya Putri. Mas Dana. Ya. Ini produk bikin sendiri atau distributor aja atau gimana? Bikin sendiri di rumah teman saya. Oh, bikin sendiri di rumah teman saya. Keren loh. Robo bikin sendiri loh. Keren. Ya. Kenapa? Saya bergerak dengan kelompok saya yang terdiri dari 6 orang. Oh, jadi ini produk kelompok ya? Ya, Ini kerjasama. kerjasama. Oke. Tugas kuliah atau memang ini sendiri gitu? Berarti dengan berkelompok nih. Ini apa memang tugas dari Itu sebenarnya tugas kuliah. tugas kuliah ya? Tapi nggak apa untuk diteruskan lagi. Ini mereknya apa? Suka. Ya. Gitu. Ini apa kalian? Apa? Es krim? Ada tiramisu, ada red velvet, sama coklat. Coklat. Baru 3 varian aja. Ya. Sudah halal belum? Belum tersertifikasi. Belum. Biasanya Kemarin kayaknya Pak Bajit sudah menyampaikan tentang halal juga ya? Ini Dimas salah satu produk. Salah satu kelompok juga. Enggak. Oh beda lagi. ada kelompok. Beda lagi. Iya ya oke. Silahkan. Terima kasih ya. Beri apresiasi karena Mas Dana. Berapa ini ya harganya segini tadi? 8.000 untuk satu cup. 8 itu satu kan? Kita beli nanti. Ini dia borong ya. Kalau banyak, kayaknya mau pada borong ini. Ada sekitar 9 yang memang sengaja dibawa untuk dijual. Yang dilebihkan maksudnya. Jadi sambil kuliah sambil jualan. Otak bisnis kayak ngomongnya. Kosong. Oke, biasalah latar belakang UMKM itu ya tantangannya modal pasti itu yang utama ya. Makanya sekarang banyak program-program UMKM dari bank-bank itu juga sudah banyak terus apa namanya dari KUR apa segala macam itu untuk permodalan yang resmi ya dari pemerintah. Nggak tahu lagi kalau kayaknya wajib-wajib pay letter semua ini. Kayaknya wajib pay letter apa? Pokoknya intinya mah jangan modalnya dari pinjol aja ya adik-adik ya. Soalnya kadang sekarang banyak anak muda yang mencoba-coba nantinya ketagihan untuk pinjol dan itu jangan sampai lah dengan alasan apapun misalkan buat modal usaha masih banyak kok fasilitas dari pemerintah itu untuk memudahkan UMKM dalam bantuan modal. Kemudian kurangnya inovasi. Nah ini nih kurangnya inovasi. Biasanya kita bingung ya kalau untuk menentukan pengen bikin produk tapi apa ya yang ada biasanya yang lagi tren
lagi booming, itu kita ikut-ikutan. Kayak misalkan sekarang teh Solo tuh. Teh Solo tuh satu laris di mana-mana semuanya teh Solo. Kenapa namanya teh Solo? Kita kan di Tangerang gitu ya. Kenapa nggak teh Tangerang gitu? Padahal walaupun isinya mah sama gitu. Cuman branding aja, balik lagi ke branding. Jadi terus sekarang tuh banyak kayak minuman-minuman itu sekarang yang apa kabarnya yang happening ya, kayak ya minuman kekinian. minuman kekinian yang sekarang untuk apa namanya jualannya Iya. harganya itu keliling gitu. Betul. Jadi Kemudian pakai berubah-ubah, iya. brand Nah. itu. Iya betul. Bahkan kemarin itu saya pas lewat di daerah Kota Bumi sana, itu ada sekarang yang sudah kayak begitu, tapi jualnya nasi bungkus hangat. Betul, kemarin makanya saya beli kemarin. Ternyata memang dia bawa kemasan kayak termos gitu buat nasinya biar tetap hangat. Jadi dia keliling gitu. Jadi itu namanya apa ya? Yang menjemput konsumen ya. Jadi kita yang malas, mager nih, apalagi masih pagi cuaca seperti ini, pengennya di rumah aja tapi lapar gitu. Paling kalau nggak luput kayak gitu secara online. Nah itu kemarin saya nemu bagus juga, kreatif juga gitu. Jadi inovasi itu selain dari produk, bahan baku, juga cara marketingnya juga. Jadi harus selalu berinovasi. Kita menjemput bola ya Kak Mika ya. Jemput bola. Nah itu kan salah satu strategi jualan. Nah kita nggak perlu malu-malu lagi tuh jemput jualan di jalan-jalan begitu, karena itu juga dilakukan oleh brand-brand ternama ya. Biasanya banyak kan masih gengsi ya, masih ya sih jualan. Tapi biasanya kalau justru yang mahasiswa gini mentalnya mental baja loh. Iya betul. Ya. Iya, ini kayaknya kakak yang belakang lebih aktif daripada yang adik mahasiswanya ya. Terus, wah, alhamdulillah nih nambah lagi nih. Ini cantik-cantik ya. Mahasiswa ini, mahasiswi. Pantesan Pak baca betah banget di sini gitu. Dan kalau ini mah masih di mana? Masih di UR, kata ibu guru ternyata memang ya cantik kan. Nah yang belakang cari mantu, kayaknya cowoknya juga cuma 3, 4 Bu. Itu salah satu teknik marketing juga yang untuk nyari mantu. Promosinya di sini. Oke lanjut. Bisa nggak dibantu gitu? Oke, untuk potensi produk lokal itu ini kan bahan baku lokal. Di Tangerang ini kita kan ada ya ciri khas Tangerang apa? Nih kalau untuk makanan Laksa. Tapi kalau untuk bahan bakunya Apa? Kecap asin. Betul kan. Ada lagi jengkol. Jengkol itu saya itu kan asli Jawa Timur ya, nggak ada loh jengkol itu di sana. Itu hanya ada di sini. Hanya ada di sini. Jadi itu termasuk salah satu bahan baku khasnya Tangerang ya kalian. Nah itu jengkol itu bisa orang taunya kan semur jengkol, tumis kayak gitu kan. Bisa nggak jengkol itu dibikin sesuatu inovasi produk gitu kira-kira apa? Selain keripik jengkol ya, kalau keripik jengkol kan udah ada tuh sekarang tuh keripik jengkol, kayak jengkol gitu. Ada nggak di sini yang berinisiatif gitu pengen bikin produk dari bahan lokal, dari jengkol gitu kira-kira apa gitu? Apa juga ya? Abon. Iya, abon jengkol itu memang salah satu produk dari UMKM Selatan. Itu produk unggulan. Bestseller. Cuman kali ini memang nggak ada karena memang saking banyaknya orderan dan ownernya itu memang masih tradisional ya pembuatannya. Jadinya antara permintaan dan stok produk itu masih kurang. Itu sudah bestseller banget untuk di kabupaten. Itu hobinya Ibu Intan, wakil bupati kita, itu abon jengkol. Memang nah itu bisa dibikin abon. Terus dulu jengkol itu kita di Kecamatan Selatan sampai ada ya event lomba ini jengkol ya, yang itu sampai berapa peserta itu. Karena kita memang ingin mengangkat komoditi jengkol sebagai makanan khas. Dan itu juara pertamanya itu dulu dibikin bolu jengkol ya, apa ya? Kalau nggak salah ini bolu jengkol, benar penasaran kan? Nah itu makanya gimana caranya
bolu, biar tetap bolu, cuman rasanya jadi kalau memang sih kayaknya mah rasanya kayak aneh gitu ya. Tapi pas saya cobain, ya memang tes dari jengkolnya tuh tetap masih ada, cuman dia nggak strong banget gitu. Ya masih masuk lah jadi cuman kalau untuk dikonsumsi terus bagi yang pecinta jengkol itu enak aja ya, tapi kalau bagi yang maksudnya nggak terlalu suka jengkol ya kadang denger namanya aja bolu jengkol kayaknya tadi dengarnya bolu jengkol gitu, kayaknya nggak asik banget. Terus sini apa lagi ya selain jengkol ya? Kemarin yang menang lomba apa itu kecil juga ya? Dari jengkol, Oh. dari sana. Nah, kan memang itu bahan lokal, Ini dari jengkol. orang itu jengkol. Jadi jangan takut untuk berinovasi, apapun bahan-bahan lokal kita tarik naik ya. Jadi kita perlu percaya diri tentunya untuk kearifan lokal ini kita buat, kita bikin seenak dan seunik mungkin. Lanjut Kak, Nika. Itu kan termasuk nilai budaya juga ya. Jadi nilai budaya itu kalau dari tradisional anggaplah kayak tumpeng. Sekarang kan banyak catering-catering itu tumpeng yang tadinya misalkan disajiin dalam bentuk sampah, sekarang udah ada kemasan mini, tumpeng mini. Bahkan sekarang puding aja, puding bentuk tumpeng ya. Jadi itu salah satu yang melestarikan budaya juga. Next. Nah ini tadi sanksi konsep inovasi produk. Ya lagi-lagi inovasi bahan baku. Kayak ini di sini nih ada, ini saya bawa beberapa contoh dari produk UMKM sepantan. Ini untuk aku keripik singkong. Nah keripik singkong ini rasa seblak. Jadi sekarang yang trennya kan seblak ya. Makanya dibikinlah walaupun keripik singkong tapi masih mengikuti tren. Jadi rasanya rasa seblak. Ini nanti ada rasa, jangan rasa yang pernah ada aja ya. Kalau Saya. rasa yang pernah ada. Karena ini ada rasa lagi sama kamu. Nah ini untuk masuk minimalisnya, ini keripik kentang. Ini juga lagi proses packaging. Jadi memang packaging awal namanya UMKM itu kan merintis ya. Jadi untuk packaging awal beliau ini seperti ini dan sekarang sih lagi proses pembuatan untuk packagingnya. Nah pada akhirnya nanti akan seperti ini. Udah saya ke bakso goreng. Nah ini udah bagus nih kayak gini. Karena kita itu packaging itu penting ya, saya sampaikan lagi. Packaging itu kenapa penting? Karena itu bisa menaikkan value. Jadi dari harga produk yang tadinya ini dikemas biasa seperti ini dengan packaging yang naik kelas seperti ini, dia pasti bisa menaikkan harga juga iya. Terus biasanya kalau apa bazar-bazar itu yang diminta kan pasti semuanya udah oke ya. Iya. Jadi kalau itu produknya apa? Aku bakso. Bakso bawa. Jadi online. Bawa baksonya ini ada bakso gorengnya. Nah, ini versi Ini gorengnya. versi gorengnya. Versi. Kabarnya versi rebusnya. Iya, ready to eat ya. Itu jadi bisa loh bakso rebus itu nanti di packing seperti ini jadi kemasannya nanti frozen ya. Yes. Kalau untuk inovasinya. Terus ini ada apa lagi? Nah ini ada es teler. Biasanya kan ada es teler sultan. Ini es teler subur. Jadi kalau diminum ini jadi subur langsung kayak yang belakang buku ownernya. Subur Maknyus Catering namanya. Nah ini juga kemasan kalau kayak gini masuknya biar tahan lama ke frozen juga. Cuman masalahnya kalau frozen kalau untuk produk minuman dan teksturnya nanti yang nggak bagus lagi karena ini kan ada agar-agarnya, ada mutiaranya. Terusnya kalau di frozen yang nggak bagus itu nanti yang cepat rusak adalah isian di dalamnya. Ini untuk produk bawang goreng. Ini juga lagi proses pembuatan packaging ya? Kak Eti ya? Saya bawa mahasiswa saya kemana? Pada apa semua mahasiswa senior semuanya. Kayaknya udah pada alumni gitu kan. Nah ini untuk kemasannya, ini bawang goreng pedas. Berarti ada banyak rasanya ya? Ya, ada juga. Oh iya. Jadi itu bangor ya, produk paling bangor. Ya, ini biasanya kalau begini buat sama nasi hangat aja udah masuk ya. Bagus ya. Begini. Makanya saya untuk produk-produk UMKM seperti ini, saya pengennya tuh UMKM itu ya semakin
Apalagi ini selain produk yang dessert tadi ada lagi nggak ini yang punya produk? Teman-teman ada yang bawa produk selain dessertnya? Atau mungkin punya produk apa gitu yang nggak dibawa nggak apa-apa, cuman ada lagi nggak? Ada yang suka dimas itu matcha, Banyak. kopi, Apa itu? Seri kan coba pengen tahu. Ayo saya Selain dessert apa ini yang sudah punya produk di sini? Sebagai tugas kuliah nggak apa-apa. Apa? Ada? ya, Apa? coba. Salah. Salad buat kelompok juga atau ini perorangan sudah di UMKM kelompok salad buah, salad sayur, salad sayur. Oh dressing ya berarti ya, dressing salad. Nggak sekalian sama salad buahnya. Untuk waktunya, tunggu waktunya. Ayo, Ayo silakan. kita sharing. Kalau saya sih Siapa nih namanya dulu? Nama update-nya. Mas Afif. Ini Mas Mas Andika. Rendika. Rendika. Produk saya sih rice burger. Rice burger berarti nasi campur burger gitu ya? Jadi burgernya dalamnya beefnya diganti nasi apa? Enggak, jadi banyak tuh yang atas bawah diganti nasi. Nah itu Indonesia banget itu. Udah roti, ada nasinya, pakai mie lagi biasa. Lebih kenyang dong ya daripada burger kan. Kita nggak makan nasi kurang naspol kayaknya gitu ya. Ada lagi yang punya produk? Sekali ya masih kita Sekarang kita masih yang terdekat dulu aja. masih terdengar dulu aja. Udah ada yang pemasarannya online belum? Jadi manfaatkan ini media sosial gitu. Semuanya pakai ya, pakai Apa sih? GoFood. Oh Ya, Instagram. like TikTok gitu. Ini kan Belum sampai situ. TikTok ini kan dia. Jadi like interaksi dengan pelanggan itu kan penting juga ya. Jadi kita tuh ada penjualan. Kalau kita interaksi langsung dengan pelanggan itu akan lebih cepat menarik pelanggan. Jadi konsumen itu dia langsung bisa menanyakan apa sih produk ini apa. Jadi lebih kalau saya lihat ya di live itu dia rata-rata orderan yang masuk itu malah lebih banyak daripada saat tidak live. Dan jangkauannya juga lebih luas ya. Silakan yang mau sharing Kak. Ya, Kenalkan nama dan produknya. Siapa namanya? Nama saya Sandra Makinrati. Sandra, Kakak Sandra. Saya kan tempat saya memiliki produk teh bunga. Bunga. Kita ambil bunga pelang dulu. Oh, iya. Boleh. Screenshot. Nah, udah ada IG-nya. Silakan follow IG-nya ya. Akan kayaknya. Oh, tuh. Kita tag out gitu aja. Oh, ini. Oke, dari telang aja atau Kita pakai telang dulu ya berarti. Kak, itu telanya ambil di mana? Di kuburan Bontekio atau gimana? Coba dijelasin bahannya. ini kita belum ada kebun buat nanti Terus? pelangnya itu. Telangnya. Jadi kita tadi beli di online kan. Oh, beli di online. Kalau nggak salah telang itu sungai asli mana? Di Tangerang ada ya? Ada. Oh, ada. Nggak lihat itu ya? Maksudnya iya, pasti mahal. Nah, bagus itu. Kita lihat apapun bunganya bisa dimanfaatkan, loh, apalagi dirimu. Nah, makin bermanfaat ya. Lanjut. Gimana? Telang itu dibikin pewarna alami. Batik ya. Jadi tumpeng pun ya kalau pakai warna biru itu pakai bunga telang. Selain rosella ya kan biasanya yang udah keren kan rosella. Karena memang lagi bunga telang gitu kan. Siapa tahu next mencoba bunga kantil bisa tambah jauh. Habis Ya betul. habis minum langsung aura ini kan moncer gitu kan. Gimana pemasarannya Kak? Saat ini kita cuma pakai Instagram dulu, belum ada TikTok atau Shopee. Kira ternyata IG ya yang udah TikTok ada nggak? Siapa pemasarannya TikTok siapa? Nah, ayo kita sharing. Nah, Kakak sharing, ayo. Nah, Ya, nanti bisa endorse. namanya siapa? Nama saya itu Audira dan Aul. Hai Aul. Pemasarannya Aul. Aul. sekarang sih produknya ganti ya. Apa itu? Ganti
Oh, gantungan kunci. Ganci, oh, ganci. Dan panci. Nah, saya panci lagi ya. Jadi makanya dari Aceh itu. Oh, enggak. Karena dari tadi kuliner semua ya. Nah, itu sudah. Berarti ini segmennya keras ya. Oke. Kalau ini memang jarang. Kalau segmen biasanya UMKM itu sebagian besar kuliner. Itu, aku lihat akan lanjut. Nah, terus aku bawa produk integrasi. Kayak apa? Coba di sini. Ini kakak maju Kayak apa? sini. Maul maju Maul. Kan biar sekalian dipromosi, di branding ya. Nanti mukanya bisa mau ganti ya. Kak Baja juga terima endorse kok. Aku tuh belum terkenal banget ya. Iya. Artisnya masih naku, masih level patan sini. Kayak apa? Lah, kan masih. Yuk, maju yuk. Ya, shoot. Nah, sekarang Oh, ini owner dari. oh ini owner ganci. Ini owner juga ya? Ganci juga. Kelompok juga ya? Iya, kelompok. Ini silakan. Silakan diperkenalkan produknya. Kita dari Majina itu ya, ini buat cewek-cewek nih. Paling demen kan kalau itu harus ada nih barang yang wajib ada di tas itu Wajib ada. adalah Oh iya, ini juga. Apa itu? Tapi langsung enggak sih. ini apa ya? Filosofinya apa ini? Ini dia custom aja. Oh, custom. Kita yang buatin warnanya kayak gimana. Ini kakak jelas ini yang sama-sama sih juga. Ya, Sedih kayak itu. Oh, Ini berapa kan nih? Yang ini 10.000. Ini 10.000 ya. Kalau yang kayak bentukan kecil. Kalau yang kayak gini, ada yang orang ya daripada beli di Dubai. Oh, ini baru itu loh. Dari Ini yang baru cowok-cowok gak jelas ya. Lihat aja nih. tadi Nah, iya benar-benar. itu beli apa dipaksa beli? Kayak sambil harus beli apa? Tapi ini dari mahasiswa Universitas Rahardian ini apa aura jualnya, aura jual dirinya prestasi. Jadi begini, jadi kalian di dunia nyata itu harus pandai-pandai menjual diri. Artinya potensi yang ada yang terpendam jangan sampai mami terpukul. Salah satunya pertama dipaksa ya, kalau nggak dipaksa nggak jadi ya, nggak jadian maksudnya. Terus jadian dan ditembak. Nah caranya seperti ini ya. Nah dan ini bisa custom juga. Jadi kalau mau nembak sesama mahasiswa beli dulu produknya baru jadian. Jangan mau dijadiin gratisan ya. 1.000 kalau kita boleh. Iya. Iya, promus itu. Nah jadi sesuai materi kita juga ya. Tuh. Nah, dari one get one. Iwan itu. Bebas Jerman. Iya, namanya beda. Ya. Itu namanya bukan Iwan Get One. Kita kembalikan Indonesia. Oh iya, komik ini ya udah itu. Terus yang ini otak goceng ya. Ini kayak ini kan ya. Selain ini sisir apa kayak gitu juga. Itu sih kayak bunga Apa sisir sisir. sakti ya. Sisir kan yang Oh iya, sisir ya ya. kurang sama bunga terus kita Ada di begini. enggak dia bisa dibentuk bunga itu kayak bunga ini sekali ini. Ngabang bisa. Lebih menguntungkan. Ngabang. Iya, iya. Kreatif Kreatif banget ya. Biasanya kan rajin. Ini mah oke. Lagi yang apa? Ada lagi ya? Ram. Oh iya, Asia. Ini craftnya satu aja. Ada lagi yang lain. Yang craft. Emang craft itu jarang sih ya kayak. Betul. Kalau untuk makanan dia lebih banyak variannya. Justru itu makanya saya bilang inovasi bahan baku kita. Kalau untuk bahan baku itu kalau Tangerang apa untuk craft dulu bahan bakunya di sini. Kalau Jawa kan rokat kayak gitu kan. Kalau di sini
Apa sih yang di sungai yang biasanya tumbuh itu? Teratai. Teratai bisa, enggak apalagi bisa buat tas itu ada teratai kota Tangerang itu ada. Yang di sungai-sungai apa? Tenggondo, ya. Kalian bisa explore itu di sungai-sungai Cisadane banyak itu biasanya ya. Pada ngambilnya di sana ya. Iya betul. Kalian kebersihan. Ayo pengusaha muda yang mau sharing pagi ini boleh apapun produk kalian itu pasti membanggakan karena kalian mengeksplor dari kearifan lokal gitu. Kita angkat dari sekeliling kita tanpa menjadi cuan ya. Lanjut kami ke Oke. Nah, untuk strategi inovasi yang dilakukan itu, yang pertama memang riset ya, uji coba produk baru. Seperti tadi yang saya bilang, kita mungkin punya ide yang out of the box gitu. Jadi kayak kita mikirnya kayak tadi yang saya bahas, ya dibuat bolu, kayak gimana ya ini. Tapi ya itu kita butuh riset pasar. Jadi apa yang rata-rata dibutuhkan oleh masyarakat sekarang itu, dan itu ada ini aja ya, apa namanya, dari anak-anak kan nggak sama ya. Jadi untuk anak-anak misalkan dia kesukaannya es krim yang manis-manis, gulali kayak begitu. Nah bisa jadi ntar gulali atau dari bunga telang dibikin gulali, bisa aja ya, untuk warnanya doang kali ya. Nah, tapi bisa loh. Jadi kita kalau misalkan lihat di mall-mall itu kan ada yang gulali-gulali itu kan masih pakai pewarna. Nah bisa jadi tuh ntar kalau misalkan itu dibikin dari bunga telang itu kan pewarna alami ya, lebih sehat lah, nah itu bisa. Jadi kita harus melakukan riset pasar juga untuk ABG ini sukanya apa, sebelah mungkin kerupuknya diganti dengan jengkol, boleh. sebelah jengkol gitu ya, atau pete gitu, boleh. Bisa jadi kita sebelum boleh aja kita punya ide yang kayaknya di luar Nurul itu boleh bisa, tapi balik lagi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar juga. Bisa diterima nggak ini produknya? Kira-kira kalau begini unik, aneh, tapi bisa diterima nggak? Kayak semalam itu pas banget tuh, saya juga ngeliat ada produk es batu panggang. Udah dipanggang, gabus banget gitu. Bagus banget. Jadi es batu benar-benar dipanggang terus dikasih apa? Bumbu rempah, ada coklat, terus jadi konsepnya gimana tapi laku itu. Jangan habis ini nih langsung pada bikin begitu ya, dan itu ada di India sih. Ya, lagi di Tangerang ya. Tapi itu kan sesuatu hal yang kayaknya mustahil, tapi pembelinya ya banyak di situ. Saya lihat di apa namanya, di online-onlinenya, di TikToknya itu, oh ya banyak banget ya. Jadi sesuatu hal yang di luar nalar, kalau memang itu bisa diterima di pasar, itu masuk aja. Cuman ya jangan ngasal, misalkan, dan nih bikin ini, tahu-tahu pas sudah bisa di pasarnya produk apa ini, memang branding, saya bilang branding juga perlu. Terus ini udah ada yang haki belum ya? Belum sampai sejauh itu ya. Jadi nanti tahuannya memang kalau udah punya produk seperti ini, merek itu jadi harus dihak patenkan. Untuk selanjutnya kan pasti nanti akan dijelaskan lagi dengan Pak Raja tuh masalah hak paten, hak merek itu perlu banget. Selain legalitas ya, selain halal, BPOM, PRT itu untuk jadi biar nggak dicuri bu. Branding kita kan, kalau branding kita nih suka kayak begini, ntar kalau udah ngetop banget, udah tren banget, kalau tidak segera di branding nanti bisa jadi diambil orang produknya ya kan. Dan itu udah banyak kejadian seperti itu. Kami ke Iya, ngomong-ngomong saya ngomong-ngomong tadi yang punya produk seperti Kak Aul, kakak-kakak yang lainnya, belum punya NIB belum ya? Kak Aul belum. Nah, ini penting. Bila bisa jelaskan kami ke UMKM itu ibaratnya KTP-nya UMKM itu NIB. Nah ya, nah ini sebenarnya yang memfasilitasi NIB kalau di UMKM Sepatan ya, itu balik lagi ke Kak Baja. Masalah NIB, legalitas, semuanya di KPD kemarin nggak jelaskan saya untuk NIB. Nah, satu lagi, keunggulan kalian punya NIB itu bisa buat agunan ke BNI. Baru mau ngomong. Nah, Itu bisa BNI ya. Jadi kalau di BNI itu kalau mau pinjam duit itu selain ke mantan itu
ditanyain. Kalau mahal kan harus balikin ya kalau putus ya. Tuh. Ada nggak yang begitu ya? Ada. Kalau nggak putus balikin loh yang nggak lo kasih. Kayaknya senyum-senyum pengalaman pribadi apa gimana ini? Ayo, mulai dari sekarang, mulai kecil ini, yang tadi sudah punya produk, apapun produk kalian, yuk urus NIB-nya. Gampang kok. Nanti diajarin sama Kak Dimas. Kak Dimas sudah mulai urus NIB. Oh, Sudah mulai sudah urus selesai. NIB. Itu juga nggak perlu kemana-mana kok, cuma di ruangan di kamarmu tinggal klik OSS, udah masukkan data-data kalian. Ingat satu NIK, satu NIB, dan satu NIB bisa untuk multi produk, bisa kuliner, craft dan macam-macam. Lanjut Kak. Betul, itu tadi saya bilang KTP-nya UMKM itu NIB. Itu Terus bisa baca jaminan ya. semua jaminan, makanya kalau sertifikat vaksin kan nggak bisa. Ya. Kalau ini sertifikat dari UMKM itu bisa buat jaminan. Benar kemarin ada program misalnya BRI ya, Iya. kemarin dari BNPB, pokoknya bank-bank pemerintah itu dia syarat utamanya itu adalah NIB. NIB. Nah di sini pasti pada ngurus NIB semua. Ya. Kira kalau bisa dapat modal daripada Pinjol. isi cash. Nah. Kalau sambil mendingan itu ya. Jadi Betul. lebih aman. Kan Bunganya juga rendah. rendah untuk Ya, UMKM. BRI lah gitu. Next. Terus untuk kolaborasi dengan desainer ahli kemasan, kayak tadi yang saya bilang, kemasan itu kenapa penting? Tadi udah saya sampaikan, memang packaging itu bisa menaikkan hit value produk kita. Dan dengar-dengar, UR ini adalah basecampnya para desainer loh. Ada yang siapa? Nah, ya ini. Ayo, yang dari desainer mana? Ayo. Nah, ayo. Yang kuliah desainer. Yang desainernya. Dia itu desainnya. Kuliah di desainer. Di basicnya doang sih. Oke. Dari basic nanti aku pesan model printing kayak begini bisa yang didesainkan ya. Nah, teman-teman desainer dari UR Universitas Surakarta boleh diperakat ke prodi ke fakultas desain. Nama fakultasnya apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, ada desainernya juga fakultas ekonomi dan bisnis. Ada desain kemasan tentunya ya. Dan kemasan ya. Salah satu. Oke, bisa kolaborasi nanti teman-teman dari fakultas lainnya. Berangkat ke Itu namanya peluang ya. Jadi kalau misalkan kita punya potensi, kita punya keunggulan yang ada dalam diri kita, itu ya harus kayak momen seperti ini. Kayak di belakang, terutama itu kakak-kakak senior yang di belakang itu kan para UMKM semuanya, dan itu pasti membutuhkan namanya packaging desain-desain seperti ini. Jadi apa ya? tampilan Desain aja, maksudnya desain aja atau sekalian persiapannya atau desain aja. Ayo silakan. Saya nggak terlalu ahli buat desain, cuman kayak di level mau aja. Masya Allah. Ini salah satu produk UMKM Padang juga, biasa juga. Tadi karena kita berangkatnya pagi, videonya telat, kita dikirim loh. Nah ini terniatnya UMKM seperti ini. Kita kalau udah jadi pengusaha, itu owner, itu kita bagian dari. Nah ini salah satunya nih, pempek kulit crispy. Kalau yang biasanya pempek ya produk frozen ya, pempek biasa. Ini salah satu saya bilang inovasi, itu pempek kulit crispy. Jadi gimana caranya pempek itu biar gak gitu-gitu aja, hanya dibikin lah kayak begini keripik. Dan ini di dalamnya juga plus cuko ya. Dan ada cukunya juga ya. ya, cukonya juga kalau di sini menyesuaikan lebih kental kalau di sini. Nah, kakak-kakak semua, aku yang tampil polosan, sementara dia sudah di makeover, udah ke salon mana-mana. Kalian pilih mana cewek yang polosan kayak aku, atau yang sudah makeover? Nah, mana yang bagus? Mana yang bagus? Terus nilai jualnya, nilai dirinya lebih baik, lebih mahal mana? Yang polosan atau makeover? Wow. Nah, itulah dirimu. Kalau kamu jualan diri hanya polosan kayak aku, macetan. Ini berapa? 20 ya. Nah,
Jadi begitu. Di dunia nyata di luar sana, sekejam-kejamnya bela diri, itu jangan polosan. Sip? Ya. Maka setuju. Kalau bilang setuju, sepakat. Ikhlas ya. Nah, Jadi unsurnya juga lengkap juga ya ini. Kalau udah PSBB udah, jadi kalau udah kemasan repacknya udah begini, otomatis harus dilengkapi legalitas yang lain. Kalau udah begini, dan ini alhamdulillah udah masuk ke retail. retail. Artinya pakainya di sepatan itu udah di mana-mana. Di naik aja dia udah masuk. Nah itu keuntungan kalau produk kita udah naik kelas seperti ini salah satunya. Packagingnya, makanya saya bilang packaging itu penting banget. Kayak begini nanti juga bisa kalau ini kan masih gampang kebuka ya kalau kayak begini. Nah nanti bisa mungkin apa dikemas tinwall apa gimana nih untuk feature-nya, jadi biar lebih aman juga, terus kita di press kayak gitu bisa. Jadi semua produk itu packagingnya macam-macam gitu. Alhamdulillah ya sebelum saya udah nyampe udah nyampe ya. Next Mas. Jadi untuk rencana produksi otomatis kalau kita akan memproduksi sesuatu produk, kita pasti punya perencanaan dong. Nggak asal kita cuma beli bahan, ini semuanya itu ada perhitungannya. Terus lagi kalau kita membuat sesuatu produk apapun itu, terutama makanan ya kuliner, saya bilang itu harus sesuai dengan takaran. Kita harus punya takaran. Di sini ada nggak yang cuman masih ngasal gitu? Jadi seininya aja. Ini kurang asin nih, tambahin dikit garamnya. Ini jadi rasa itu nggak bakal balance hari ini dan besok itu pasti beda. Kalau di sini semuanya yang terutama produk kuliner nih, produk makanan, udah pakai takaran belum kalau bikin? Takaran bahan, Pakai takaran. Oke dong. yang tadi bisa pakai ya. Jadi biar rasanya itu dia standar, nggak berubah-ubah. Rata-rata memang kalau misalkan ini ibu-ibu juga nih yang UMKM pemula, kalau mahasiswa saya rasa lebih ini ya, kayaknya lebih masuk gitu untuk mengerti hal-hal seperti ini. Tapi kalau misalkan yang pemula banget itu biasanya sakar PDW. Kalau kita mau bikin sesuatu ini kurang manis, kurang pedas, kurang ini. Jadi lebih ke suka-suka gitu. Jadi rasanya pasti beda-beda. Kita nggak bisa kalau misalkan udah punya produk, rasa, serasa semuanya itu harus balance, harus stabil dan standar setiap harinya. Nggak boleh berubah-ubah. Kami kan ngomong tentang suka-suka. Ini ada brand suka. Nah, suka. Aku mau nanya, ini kamu menciptakan produk sebagus ini pakai takaran apa? Takaran kira-kira atau bagaimana? Cakep nih. Tadi udah dicoba pakai takaran tadi. lagi. Sama ini. Jadi masih kalau mau dibawa. Silakan tak suka. Takarannya gimana? Aku suka kamu suka aku nggak? Suka. Ini pada bunyi kan? Siapa lo dari? Ayo. Jangan pemalu. Masih saya. Udah habis, Pak. Oh, udah habis. Oh, di waktunya. Enggak kok. Baterai. Baterai ini. Kalau ini yuk. Bisa. Sama tiganya cewek pada nggak masuk. Online kah? Online. Oke. Kita sapa yang online. Mana timnya suka? Oh, coba on Nicole. All, Omikol. All, open Mikol. Kok awal sama dengan Lino? Iya, benar. Nah, jelasin dulu. Takarannya masih 40. Yo, takarnya apa? Yang berarti masih ini ya. Jadi hari ini misalkan saya kurang begini dikit ya udah sampai masukin tuh. Nah itu yang nggak boleh dibiasakan. Jadi ini bisa jadi rasa yang kemarin sama hari ini Beda. beda. Tekstur pun juga pasti ada perubahan setiap harinya. Kalau misalkan selalu pakai tangan kaki itu pentingnya. Makanya kenapa takaran itu penting. Karena itu apapun mau produk makanan, minuman,
Kalau yang terpenting itu sih yang karena minuman itu memang harus selalu karena kita ini sudah sesuai takaran konsistensi produk aja kita masih ubah-ubah apalagi produk bakery itu kan berdasarkan kita juga mengaruh gitu kan. Nah gimana kalau yang nggak pakai takaran jadi ini masih kayak gitu terus jadi tiap bilang kami itu ada takaran, tapi dikarenakan adanya rasa yang kurang pas, kami bakal ganti-ganti terus sampai menemukan makanan yang lebih pasnya. jadi masih ganti-ganti formula Masih ada merek yang dipakai bahan pun misal merek ini nggak ada nih kosong adanya merek lain jadi itu pasti beda beda ya Ya. beda rasa mengubah tekstur juga semuanya makanya saya bilang semuanya itu harus standar kalau ganti merek pun misalkan memang kita harus produk ada bahan yang kita harus ganti merek ya kita harus punya takaran untuk merek tersebut jadi ketika kita pakai merek A nih misalkan dari bahan tepungnya atau bahan sugarnya itu misalkan pakai merek A berarti takarannya segini kalau misalkan pakai merek B segini jadi udah nggak ngira-ngira lagi gitu jadi biar standar ya rasanya saya sih belum nyoba kita makanya saya pilih ini diborong 3 varian apa red velvet coklat sama ini apa tiramisunya ya terus ini kayaknya ambles ya. Jadi ini kalau pas masih belum masuk kulkas, teksturnya kayak begini nggak? Jadi ini kan agak ini ya, masih nggak rata gitu kan? Kadang suhu apa memang pengaruh? Dan mood juga pengaruh ya Kak saya. Nah, ketika kamu itu sirta ya rasanya ya. Rasanya Harus dipatenkan bagaimana cara apa tadi teksturnya, terus ingredientnya, takarannya, dan aturannya. Seperti aku bilang kemarin, cara ngatur kamu bahan nomor 1 di urutan pertama, gula di urutan ketiga, itu harus dibakukan. Jangan sampai kamu malah Jumat Kliwon itu gula yang harusnya di nomor 1 jadi nomor 9 gara-gara dapat wangsit dari yang gak jelas itu ya. Harus dipatenkan. beda, emang beda. Kadang kita, yang penting bahasanya ini proses pun berbeda. Proses akan mempengaruhi rasa. Jadi yang tadi yang di blend, misalkan gulanya sama susu primer lah ya, itu harusnya di blend dulu, tapi kita udah ini dulu aja di blend, pasti pengaruh. Jadi kita kalau misalkan punya produk sendiri, itu dari bahan harus standar, dari racikan itu pokoknya nggak boleh berubah-ubah dan dari prosesnya juga proses pengolahannya itu jangan berubah-ubah jadi biar kita punya stabil kualitasnya gitu. Ada yang mau nanya seputar topik ataupun di luar topik boleh nih. Yuk, mix-nya digeser. Open mic. Yang mau nanya kakak-kakak, mau nanya kak? Yang lagi Zoom boleh nanya. Materinya apa? Yuk nanya. Materinya inovasi UMKM menjadi produk unggulan. Namanya Sitipan penggemar sharing dia paling aktif ini Sitipan ini. Boleh saya? Sitipan bertanya seputar topik atau di luar topik boleh. Yang baru datang silakan gabung jangan lupa tag layarnya dan kirim mawar sebanyaknya. Tanya. Apa? Jadi kayak orang baru bangun tidur langsung nyawanya belum full. Ayo kakak-kakakku semuanya, ada yang mau nanya seputar topik ataupun di luar topik? Kita sharing-sharing saja. Cari di Google. Silakan di Tanya apa? Gina. Coba lagi yang mau nanya. Ada dari cewek nih, yang cewek. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutkan materinya. Oke. Itu sudah tadi mencakup semuanya ya, jumlah yang akan diproduksi, berapa banyak, kita harus mempertimbangkan modalnya. Di sini sudah ada penentuan HPP belum? Jadi harus ada belum. Jadi ini untuk menentukan harga dari produk-produk ini itu gimana? Hitungnya Mas ya tadi? Kakak bisa, kak suka. Tentukan ini kan bisa jadi 8.000 dari mana? Dari mimpi. Itu hitungan dari Hitung-hitungan kasar. Iya, ini dari ini saya tanya ya sekarang. Dari packagingnya kemasannya ini berapa?
Jadi 1.000 sampai 1.500. 1.500. Itu dicatat ya. Terus, itu salah satu ngitung HPP ya. Harganya. Jadi, Tapi apa? ini dia pakai apa? Bolu apa biskuit? Biskuit ya. Kalau saya lihat teksturnya biskuit. Nah, itu biskuitnya dia pasti beli ya. Kalau yang dijadi ya. Nah, dia bukan ini Kak, bahan bolu. Iya. Makanya kayak tadi saya bilang kok harganya dikurangi itu banget. Terus biskuit berapa nih? Kalau ditutup untuk satu ini aja ya, kita bahas dulu. Satu biji ini. Kita 4.000-an atau ke bawah. 4.000 buat satu. Enggak kan? Dong. Enggak. Ini kan kayaknya ada berapa layer nih? Kalau 1, enggak. 2, 3, 4. Tiga layer itu berapa Kak? Harus dihitung itu. Harus Kak. dihitung. Ah, Sudah dihitung tapi saya lupa. Nah, sudah dihitung tapi Jadi kan hilang. jangan sampai kita jualan asal berjualan aja. Jadi kita harus dapat untung biar gak buntung. Biar Itu nggak kadang kalau terjadi. makan UMKM itu susah untuk menentukan harga. Jadi takut, kadang takut kemahalan. Tapi dianya gondrong itu. Rata-rata UMKM masih seperti itu. Kak Mika, ada lagi nih harga dadakan. Ini jualannya 8.000. Ya, Kita mau nembak, kurangin dikit dong. Jadinya goceng, tekor. Jadinya, jadi nggak peduli itu mantan atau pacar atau gebetan yang baru nongol. Ini harga HPP sesuai dengan HPP. Kita cerita saja, kita jualan. Jangan mau jualan dirimu itu dikurangin karena ada cewek yang lebih glowing, ada cewek yang baru yang nyamperin kita ya. Kalau nggak pakai patokan KPP tadi, pasti bergeser. Mahal amat, orang di Taksiti aja gini yang goceng. Tapi rasa beda. Nah, kita harus bisa menjual diri, Ya. menjual diri produk yang kita bikin. Nah, jadi kita bisa bilang, iya, ini lebih mahal karena dari bahan begini. Nah, Kak Mika, dan aku mau kasih challenge. Kamu kesini deh. Nah, silakan. Silakan jual diri. Tidak apa-apa kalau padaku. Silakan promosikan diri. Ayo silakan. Menyalurkan semua cewek-cewek cantik ini beli diri saya. Masih tahu nah. Juga bicara kanan. Kita tahu di sini langsung aja dulu ngomong lama. Sebentar. Dia chat GPT dulu. Oh, boleh kayak nanti. Nah, gitu. Jadi kalian yang jual diri harus meyakinkan para customer, para netizen dan netizen ini untuk percaya mau beli dirimu, mau beli jualanmu. Harus yakin. Kalau kamu sendiri nggak yakin jualan diri, bagaimana calon customer, para pembeli mau beli produk kamu? Harus pede ya kami kayak. Iya, lanjut. Makanya ya nanti ini PR ya setelah ini ya, setelah dihitung-hitung ya. Jadi selain dari biskuitnya, dari bahannya, cream cheese-nya, ini pakai cheese nggak? Kayak gitu. Dana. Oke ya. Terus pakai cheese juga. Itu semuanya bahannya. Untuk satu piece aja ya. Jadi biar kita tahu nantinya biasanya harga satu piece itu untuk modalnya berapa sih untuk satu piece ini? Jadi Kak Mika, untuk satu piece ini kita harus ngitung berapa komponen komposisi semuanya ya. Termasuk RPP-nya ya. Stikernya juga. Oh, stiker ini. Stiker juga harus dihitung. Hal terkecil apapun Satu harus rupiah pun harus ada ya itu ya. Tenaga. Oh, Iya. tenaga juga. Terus bahan kayak tadi ya, Hmm. pakai gas, kalau kita Nah. pakai begini, nah itu harus dihitung semuanya di akumulasi. Jadi jangan cuma bahan-bahannya aja. Ini stiker kan begini-begini kan juga ada harganya. Jangan-jangan itu gasnya pakai glucose. Gaya tidak terduga. Kan tadi bilangnya bikin ini tapi di tempatnya teman. Nah, sebenarnya temennya itu subsidi ngawur namanya. Iya. Dari Nah. gasnya. Ada yang mau nanya? Seputar topik ataupun di luar topik silakan. Yang on cam, yang sana halo, kakak-kakak yang online boleh nanya seputar topik. Silakan nanya. Yuk kita sapa Kak Mika. Ada yang nanya Kak? Belum. Silakan Reza. Ya. Ada. Oke, silakan. Ini Mukus bacain aja kali ya. Boleh, sip. Pertanyaannya dari Kak Wiwit. Kak Wiwi. Kak mau nanya bagaimana strategi perhitungan tenaga, gas, dan listrik saat produksi untuk jadi acuan HPP sebuah produk. Terima kasih. Acuannya apa?
sekecil ini terdiri dari gas, tenagamu, dan bahan-bahan lain. Hitungnya pakai apa? Ya pakai alat. Silakan Kak Mika. Tapi kalau untuk gas dan properti yang lainnya ya, di non bahan, Non-bahan. kita menghitungnya itu harus dalam satu pembuatan satu batch itu, misalkan nih untuk satu tabung LPG yang kecil aja ya, bukan 3 kilo ya. yang 3 kilo ya, 3 kilo. kita harus misal bikin produk ini kita bisa berapa nyampe berapa piece sampai gas itu habis. Jadi kalau untuk perhitungan seperti non bahan itu memang harus menyeluruh. Kalau itu nggak bisa Betul. kita ngitung, oh ini gasnya kira-kira cuma pakainya cuma seuap doang atau gimana, nggak bisa. Begitu men. Oke. Jadi saran dari Kak Mika, kalian satu produk ini satu gas. Jadi ketika memproduksi ini gas itu jadi berapa pieces, jadi kelihatan. Jangan sampai itu kompor satu buat 10 produk ini. Gak bisa ketahuan ya Kak Mika ya. Iya Nah, betul. Jadi gitu. mulai dari proses pembuatannya, dari adonannya, semuanya itu pasti kan yang membutuhkan kayak gas. Nah kalau untuk tenaga, yaitu yang bisa menghargai ya diri kita sendiri. Kalau tenaga, Ya. nggak mungkin kita tahu harga berapa, harga tenaga Cepat. buat berapa jam. Kan begitu. Iya, betul. Produknya. Jadi bisa dibilang tenaga ini ketika kita ngadon itu butuh berapa jam. Kalau ya kita kalau pakai tenaga pabrik kan 8 jam, mungkin perharinya 50.000. 50.000 dibagi kalian ngadon itu berapa? Ya ketemunya 20.000. Itu harus dicatat. Jadi tenaga kalian, ongkos kerja kalian ngadon per hari itu kalau bikin begini misalnya 4 jam itu ketemunya 15.000, ya harus 15.000 kalian hargain. 15.000 itu nggak berpindah-pindah. Bulan depan jadinya turun 10.000 karena nggak laku. Nah itu. Ya nggak? Betul ya Kak Mika ya? Udahlah kayak gini nih, misalkan udahlah biar cepat habis lah ini buat jual rugi aja, nggak bisa kayak begitu. Kita harus kekeh ya kalau kita bilang sama produk kita sendiri. Biasanya rata-rata nih yang catering ya terutama ya, karena kan kita mengingat harga-harga bahan sekarang itu mahal ya. Kalau kita bilang kadang catering 20.000 itu sudah dapat ayam, dapat lauk, dapat ini itu. Sedangkan kalau untuk kita bikin dessert kemasan premium, bahan premium, itu juga harganya bisa 20.000. Bayangkan kita capeknya pasti lebih capek yang catering. Catering itu berbagai macam varian ya, menu ya. Jadinya kadang ada yang bilang, udahlah nggak apa-apa lah ini daripada nggak ada yang order, terus gini aja tenaga nggak usah dihitung. Itu yang saya bilang. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk menolak. Bukan kita menolak rezeki enggak, tapi kita harus menghargai tenaga kita, menghargai ide kita, menghargai ya jasa dan kekreatifan kita. Kayak bikin tumpeng itu nggak semua orang bisa untuk bikin garnisnya. Garnis itu biasa ya, itu enggak semua orang punya keahlian bikin garnis itu. Makanya kadang ada pelatihan bikin garnis, bikin hiasan-hiasan bunga. Nah itu juga menaikkan harga. Kalau tumpeng kita cantik, hiasannya banyak, garnisnya banyak, itu pasti harganya akan lebih mahal daripada tumpeng yang ala kadarnya kayak gitu. Makanya kenapa penentuan harga yaitu memang tenaga kita itu harus kita hitung, termasuk ide kita itu yang paling mahal. Kak Mika, gimana sih caranya ketika kita jualan terus ada teman sahabat kita minta ngurangin harga itu, padahal kita kan sudah menghargai diri kita ya. Kita sudah include satu piece itu sekian ribu. Tapi kan sering kita bilang gini, harga temen dong, masa gimana amat begitu. Gimana gitu ya. Gimana cara nolak halusnya gitu. Kalau saya pribadi biasanya kalau yang nolaknya yang nawarnya kebangetan, pasti saya balikin. Saya bilangnya ya udah coba kamu yang bikin produk ini dengan hargamu segitu, ntar aku yang beli deh di kamu. Jadinya enak tuh jadi reseller. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang nggak realistis gitu ya, dari harga 10.000 udah lah harga temen coba 3, karena semakin asal kan ya Bang, coba 3 benar saya bilang kayak gitu, silahkan bikin produk dengan seperti ini dengan harga yang kamu mau gitu. Jadi kalau dengan harga yang kamu mau, kamu bisa ngasih harga ya sesuai yang dia minta ya udah saya yang beli produk ke dia gitu, jadi saya jadi reseller. Udah rata-rata sadar diri. Kak Mika,
Kita panggil Dana untuk challenge. Udah. Sama. Nah, di mana? Nah, Kak Dana, Udah. mau jual diri nih, gimana? Dengan timnya. Ayo, silakan jual diri. Yakinkan kepada wanita-wanita nanti ini bahwa produknya laku. Gila. Halo guys, nama saya Dana Surya Budi. Kali ini saya ingin memasarkan produk saya yang bernama Cheese. Suka. Itu nama Nama brandnya. nama desa. Brandnya. Ya, nama brandnya. Langsung buyari. Paling saya paling. Gak apa-apa, gak apa-apa itu aja. Mama. Ini brand dari Suka yang namanya Cheese Squid Tiramisu yang rasanya manis dan terasa seperti kopi. Ayo, dibantah. Rasa seperti kopi. Ya, Manis rasa seperti kopi. Yakin. bikin semangat tiap hari dan bikin senang setiap hari juga. Ya. Boleh. Thank you, John. Kan katanya itu kalau makannya bikin senang ya terlalu contohnya yang nggak bikin senang gimana? Kalau aku revisi, Nah, kan udah revisi. Kita mau revisi Bapak. Itu bukan Pak dosen yang ngeliat ini ya. Harusnya masuk berapa revisi? Revisi langsung kayak gini ya. Revisi. Udah emang benar-benar kopinya. kopinya. Ada. Coba Iya, kopinya kalau emang benar. Banyak nggak? Ada takarannya. Ada takarannya, tapi masa ya kita kasih tahu. Ada itu harus dikomposisi istilahnya. Iya, itu kan memang selain kasar. Kita mungkin akan membenarkannya. Tapi Tapi kita itu juga harganya berapa itu? Kopi. tahu ya. Soalnya itu kan rahasia ini. Jadi itu kalau di kemasan, di packaging seperti ini, itu memang maksudnya nanti di komposisi produk. Jadi misalkan ada kopi, misalkan ada trennya sendiri kopi berapa gram, misalkan walaupun 0, sekian gram tetap harus ditulis. Tetap itu berarti oh iya, ini tetap ada campurannya kopi. Memang harus Cari dulu, cari dulu. Nah, Tapi mungkin itu untuk varian yang tiramisu aja ya, yang ada kopinya mah. Kalau ini kan mungkin ada. Tadi kopinya, nanya kopinya ya, komposisinya. Iya. 1 gram. Untuk satu piece ini ya. Satu gram dong. itu kan Ada men. Jadi kadang orang gini yang penting itu udah ada, nggak salah dong. Mau nyebutin ada kopi, paling itu 1 gram. Benar. Mungkin ini emang kedengaran kayak terlalu sedikit. Tapi kami akan menambahkannya terus-terusan. Tapi rasa kopi itu emang terasa. yes. Tepuk tangan badangan SD. Untuk harganya belum, tadi kan belum presentasi untuk masing-masing bahan. Tadi udah di biskuit berapa? Oh, buat kami. Sama soalnya. Oke, Ya. oke. Jadi biar tahu aja kita dari Ya, harganya berapa. Jadi. Mana jadi suaranya? Gue di rame-rame. Tesnya jadi mana? Kita Pak. 1.820.000 suara. Aku nggak bisa. Sekarang ya bisa. Oke, Jaki silakan presentasi. Silakan jual diri. Coklat. Gimmicknya dihadapin. Kamu sering gimmick yang ini. Oke, silakan Jaki. Lanjutkan. Nah, DVD-nya hilang maksudnya. Yakinkan ke wanita-wanita sahabat. Kenapa saya harus membeli produk coklat? Jadi rasa perlu saya. Kenapa sih mereka harus beli produkmu? Adik-adik.
Ini mengandung cinta dan kasih sayang. Jadi Ayo masuk ikut baru datang jangan masuk. Kita ramekan ini. Sharing pagi ini. Yo. Geser, bentar lagi berangkat, geser. Kasih kosong. Geser. Jadi banyak cowok di sekarang ya. Karena nafsunya cantik, jadi banyak yang Saya dan ayo lanjut sana. lanjut Mas Davi lanjut. Jadi pemain. Oke, yang saya pegang ini rasanya coklat, rasanya manis. Nah, Sampai dulu. Baca di BT. rasanya manis dan cocok buat mood yang butuh manis-manis dan menenangkan. Menenangkan. Tadi ada yang nanya tadi gimana? Jangan menenangkan. 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 Enggak kayak Itu terlalu jauh. Terus lanjut. Nah, satu lagi. satu lagi. Oh, jadi satu tim ini ada yang bagian merayu, ada yang bagian ngadon, ada yang bagian ngibulin, gitu ya? Oh, ini timnya ini ya. Oke, untuk yang satu ini namanya itu Sweet Red Velvet. Ya, Red Velvet. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau semakin banyak catatan, semakin lihai kamu. Red Velvet ini cocok untuk yang bukan cuma cantik, tapi juga bikin bahan ketagihan. Yeay. Emang ya, yang cantik bikin nagih ya. Emang kamu cantik. Jadi itu And really is to use. sama ya, cuman yang membedakan topiknya aja. Ya. Tapi yang coklat kayaknya beda. Sama semuanya, cuman dikasih warna coklat kayaknya nih Ya, coklat. beda kan? Dan semuanya dijual seharga Jangan bohong. Coba pegang lagi. Tanggung jawab. Oke, makasih ya, Mas. Lanjut silakan. dan semuanya dijual seharga 8.000. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Sukarno di IG. Ya. Oke, IG ya. Ya, IG. Sekarang baru punya IG. Itu IG-nya apa udah? Produk. Produk ya. Ya. Kita memang harus membedakan antara untuk bisnis dan untuk personal. Jadi biar nggak campur aduk. Oke, setelah ini pengen nggak ke TikTok gitu? Sekarang yang lagi tren itu kan memang TikTok ya. Iya. Ini nanti harus belajar kayak gini kan live nggak mungkin. Soalnya atau begini kan. Ya. Oke. Untuk kedepannya setelah launching produk yang baru, nanti mungkin kita ya ada. Kami ada plan untuk Produknya yang baru, produk varian rasanya yang baru. varian rasanya. Kemungkinan saya bakal bisa juga ke TikTok agar platform lain yang lebih langsung boleh. sangat boleh. Kami menyediakan 9 biji yang dilebihkan 9 buah. 9 buah yang biji Tidak apa-apa. Ayo bis ngomong bis bagian apa? Sio. Sio ngeri ya. Kalau perusahaan itu perusahaan Laguna. Yang nyamar ini, Sio yang nyamar kayak begitu. Ayo, Drakor. Ayo, Sio. Sio. Masa Sio malah.
dengar bocoran dia bikin ide. Udah dikasih harga berapa idemu? Satu ide berapa dulu ya? 10.000 kali. 10.000. Nah, ayo, siap. Banyak sih. Iya, iya. Tugas saya cuma mastiin strategi berjalan lancar sesuai strategi yang ditarik oleh CEO. Weh. Yang ini punya strategi. Ayo, kayak Man. Bagian apa ini? Ini bagian apa ya dari Evo. kayaknya muka-muka gendam ini. Oke, ayo coba. Bagian saya itu kayak pengelola keuangan beberapa keuangan. Ini beberapa Oh, begitu. kayak teman dia. Oke, Man, nih. Apa sih beli rental pen? Ya, pen. Sekian. Oh, gitu. Sip. Man, pemasukan Man. Kalau yang sekarang kan masih ada lagi dua pertanyaan Iya. cewek-cewek. Tiga. Yang masaknya, yang olah. Yang produksi ada CEO-nya, saya yang CEO-nya dua. Iya. Iya. CEO-nya dua. CEO-nya. Oh, Yang kalau masalahnya- CEO dua kira-kira bukan saham nggak? Kalau ntar udah Kita punya, kandor. kalau udah punya kontraknya, ntar kira-kira bakal rebutan ini bakal kita dulu gitu. Iya, CEO itu satu, yang apa sih dua? pasti. Ayo ya. Lagi project. Oke. Ya Udah, udah. gitu aja. Sudah. Silakan tanya seputar topik ataupun di luar topik, baik ke CEO, accounting atau ke marketingnya boleh. Ayo, nanya. Bully rame-rame. No, nanya. Oh iya, silakan. Bagus, Mas. Nanya. Berdiri. Boleh. Dari produknya. Oh, Bolehnya kalau produk apa itu ada semacam apa? Oh, minuman apa? kalau untuk ditahanannya itu berapa lama ya? Untuk ketahanan produk. Ini hari yang lebih banyak apa sedikit? Itu apa? Caranya. Berarti 5 kali. Berarti setelah 5 hari basi gitu. Tadi kira rasanya jadi kayak kurang enak. Gitu. Oh. Kemungkinan. Pokoknya basi. Kemungkinan. Tapi udah pernah nyoba 5 hari gitu. Saya pernah uji ketahanan produk, tapi dikarenakan saking enaknya itu dibakar sama orang lain. Jadi dengan kata lain ketahanannya cuma sehari karena yang sudah beli pasti sehari langsung habis. Tapi memang uji ketahanan itu penting juga ya. Jadi itu untuk di suhu apa? Kulkas, freezer, atau freezer 5 hari gitu. Untuk yang di freezer bisa sampai sekitar 5 hari. Untuk yang di luar ruang bisa Di suhu ruang. ya di suhu ruang itu sekitar mungkin 2 hari kurang. Oh, 2 hari di suhu ruang bisa? Iya. Cheese kuat. Yakin. Yakin. Saya pernah. Saya pikiran gitu. Udah dicoba. Karena biasanya kalau yang cream cheese itu untuk di suhu ruang itu dia ketahanan itu paling kalau dibikin paling dia sampai sore gitu. Nah itu sesuai riset apa kira Itu perkiraan butuh. Nah, nanti sudah di dalam perkiraan kita lagi gelap berapa lama. itu yang di luar ruang. Tapi kalau yang di dalam ruang itu emang sedikit. Sebentar. Pertanyaannya, maksudnya di luar ruangan itu di luar rumah atau kalau di dalam ruangan itu di dalam kamar? Silakan jelaskan. Di ruang itu maksudnya di tempat yang kayak gini, bukan di freezer tuh, di luar ruang. Seperti ruangan ini? Ya, Kan udah bilang tadi di luar di mana ya, di dalam ruangan itu seperti yang dinginnya. Ya, tempat yang freezer. Contohnya di luar ruangan yang dingin gimana? Di suhu ruang Ruang ini. seperti ini. Sebulan kan. Dalam ruang, di dalam ruang. Jadi berarti intinya belum pernah riset untuk ketahanannya di suhu ruang, suhu ruang itu di suhu ruang bahasa aja. Kalau kita menyebutnya di suhu ruang.
belum ya. Dari tadi 2 hari itu perkiraan aja ya. Iya. Nah nanti kayak begini perlu nih riset. Jadi kan kadang ada orang nih yang pengen beli seperti ini buat oleh-oleh atau buat mungkin dia belinya dari sini tapi rumahnya di Tiga Raksa apa di mana di luar kabupaten lah ya. Nah itu nanti kira-kira nyampe nggak nih sampai sore basi enggak ini? Setahu saya kalau untuk produk dia ada cream cheese-nya itu dia paling banter itu ya pokoknya dalam 1 hari itu bisa pokoknya kalau bikin pagi nah itu dia akan tahannya kan sampai sore. Apalagi kalau misalkan kita udah ditaruhnya misalkan di freezer dulu nih, di freezer ketika keluar dia kan kadar airnya dia akan bertambah. Nah untuk kadar air semakin bertambah itu pasti akan mempengaruhi masa tahan produk ini. Ya di antara kita bikin baru sama kita bikin dari frozen kita keluarin itu pasti akan lebih cepat basinya itu yang setelah dari frozen karena kadar airnya bertambah seperti itu. Bagus nih kalian kalau ini ya pelatihan bikin apa gitu, bikin produk apa, masakan apa dessert gitu ya. Udah? Ini belum HPP-nya tadi. Ada HPP. Aku langsung aja nggak apa-apa, jadi biar sekali. Bukan nggak boleh dulu nih, jadi pengen tahu aja. Jadi misalkan nih dari produk ini kan tadi makanya saya tanya harga biskuit berapa, harga dari cream cheese-nya ini dia campurannya apa aja? Nggak apa-apa siapa saya bisa menambahkan formulanya. Oke ya siapa tahu saya bisa. Dikirim ya dong ya. Kirimnya doang nih ini. Susu kental manis, mayones, susu saset, whipped cream. Saset. Yang bubuk atau berarti ada kental manis ada bubuk juga. Oke terus boleh pakai whipped cream. Cream ada, ya. Udah Itu dong. oh gitu pakai whipped cream itu tergolong lebih mahal ya bahannya, makanya saya bilang bukan masalah rahasia enggaknya, cuma saya tuh pengen tahu kalian beli nggak. Ini karena udah gini aja modal dari harga modalnya berapa? Modalnya bisa sekitar 2 hari. Gitu ya, berarti memang masih untung ya, gitu ya. Karena soalnya untuk cream untuk white cream itu tergolong mahal juga harganya, makanya tadi campurannya komposisinya sebenarnya ya banyak sih, nggak cuma yang campuran. Kadang ada loh kayak gini dia biar kekeluar kasih nitrate kasih nitrate nggak ada ya, benar-benar pure ini ya tadi bahan-bahan tadi. Oke, termasuk kalau saya bilang termasuk murah ini produknya. Untuk dari bahan-bahannya ya, bahan-bahan kemasan juga mahal, kemasan kayak begini nih gitu. Dan udah kan? Ya, udah. Terima kasih. Beri applause-nya. Ayo Pak Boja. 15 menit lagi. 15 menit lagi. Ayo sini ya. Oke, nah ini udah ya. Tadi dampak inovasi untuk pengusaha itu kalau kita berinovasi produk pasti dampaknya peningkatan daya saing. Jadi dengan inovasi produk yang kita lakukan itu pasti dibandingin misalkan kayak tadi nih cream cheese dengan dijual yang biskuit biasa ternyata bisa nih dijadiin kayak begini, otomatis dia pasti akan menaikkan lagi nilai dari produk dan harga jualnya. Nah, peningkatan keuntungan sudah pasti ya, makanya pentingnya KPP tadi seperti itu, harus menghitung bahan-bahan produk. Terus memperkuat citra merek, memperluas pangsa pasar. Merek sudah pasti. Nanti untuk next pasti dijelaskan Kak Baja masalah merek ya, Haki bertahap. Jadi kemarin udah PDIB legalitas cuma sudah ya. Nah untuk konsumen sendiri itu ada pilihan produk itu lebih variatif. Jadi semakin banyak pilihan-pilihan. Nah nanti ini bisa dikembangkan mungkin dari Bolu. Kalau Bolu memang harus bikin ya kayak begini mas. Ini kan biskuit, dia biskuit beli jadi. Berarti ini kalau misalkan ganti biskuit bisa beda mas. Kakak siapa tadi? Kakak dan. Berarti kalau misalkan ini ganti biskuit harga bisa dan berubah juga. Iya, Iya, tadi gitu. Nah takarannya
jangan lupa saya bilang tadi masalah takaran produk itu harus selalu dipakai. Untuk harga juga lebih kompetitif dan peningkatan kualitas hidup. Jadi sekarang itu banyak konsumen yang lebih mementingkan kesehatan. Jadi kayak gini ada pilihan nggak yang mungkin less sugar atau yang ini, jadi kan ada ya. Kadang orang dengan penyakit seperti ini yang mengurangi gula, jadi dia ada yang less sugar sama yang Pastinya kan Dana, aku bisa request ya, misalnya untuk produk-produkmu ini yang less sugar, yang lebih healthy tentunya ya. Bisa request ya di custom ya. Baik. Ya, karena ada beberapa konsumen itu dia suka dengan produk-produk dessert, tapi dia takut akan rasa manis, mengurangi rasa manis. Jadi makanya kadang kita minuman aja ada pilihan, ada sugar atau yang sugar. Pertanyaan yang dari webinar Kak, please silakan. Ada yang menanya raise hand? Nggak ada. Nggak ada. Yang di sini yang di ruangan ini boleh tanya seputar topik ataupun di luar topik, boleh kakak-kakak semuanya yang baru datang. Next. Jadi kesimpulan dari materi hari ini apa tadi? Ayo, pada ingat nggak? Apa kesimpulannya? Selain branding produk, packaging, apa lagi? Hadiah mas. Ada hadiah loh. Legalitas, hadiah. Boleh, ini apa namanya? Ini aja yang kecil. Jangan pelit-pelit Kak. Ayo. Ayo, sebelah tadi yang sudah saya sampaikan. Boleh rekan yang di ruangan ini bisa menjawab pertanyaan yang Kakak Natum Mika akan dapat hadiah spesial dari kami, salah satu produk yang ada di layar kaca dan semuanya bisa check out di keranjang pink. Boleh milih, silakan. Pertama itu. Ayo silakan kesimpulannya. Oh iya, Masih itu. kesimpulannya apa? Kalian yang jelaskan tadi. Ayo present, jangan tunjukkan yang kesimpulan pertemuan pagi tadi kita. Dari Satu, cewek, ini. cewek. 2, itu 3. Di saya udah menjelaskan banyak kali lebar sedikit apa aja. Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Karena ini penting ya, kan basicnya di sini pengusaha entrepreneur muda lah ya. Jadi apa ya, sekarang banyak kok pengusaha muda dengan produk-produknya yang viral itu dia jadi bestseller dan trending. Ada bisa menyimpulkan pertemuan kita pagi ini. Nanti saya kan Silakan, kenalkan namanya dan tadi maju ya Kak. Boleh. Tapi bilang bareng-bareng katanya. Akhirnya bisa berdiri juga. kasih jalan. Sebutkan nama dan fakultasnya. Perkenalkan, nama saya Regika Diadama, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Oke, kesimpulan dari sharing santai hari ini adalah strategi dalam berinovasi sebuah produk itu tidak hanya idenya saja, apalagi cuma sekedar value dari produknya, cost structure-nya, APP-nya, identitas pengusaha, dan bagaimana cara memasarkannya. Nah, yang paling paling penting itu di bagian keuangan, apalagi keuangannya nggak sehat, bisnisnya pun nggak sehat. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan lagi. Dan untuk pemasarannya pun kita nggak boleh, mungkin awal-awal lingkup kecil dulu, setelahnya ada dana lebih bisa buat campaign yang lebih besar, menggunakan ads. Sekian saja. Nilainya berapa ini Kakak Narsum yang cantik? Ayo. Nilai. Gimana bisa menilainya? Ilmu perhatikannya Iya. ya dari walaupun Berarti layak ya dapat oh iya, hadiahnya. Oh, saya menentukan nanti tidak sesuai dengan
enak. Suka. Kalau ini udah lagi saya membuat Silakan kamera on. untuk mencoba gimana sih rasa varian produk baru kami ini kan jarang ya di YouTube. Silakan kamera. Oke. Nah, Oh, buat laporan keuangan. Ini sebagai salah satu bentuk promosi. Ya, untuk online. oke, 1, 2, 3. Nah, karena sudah dapat hadiah, silakan jual diri. Yakinkan bahwa ini layak dikonsumsi mahasiswa Universitas Raharja. Mulai. Go. Oke, skip. Bawa HP ya, ChatGPT dong. Oke. Oke, buat kalian yang suka pergi-pergi jauh dan mungkin kalian terbesit di benak kalian, enak kalian makan pempek gitu. Nah, kalian bisa bawa ini buat ngecamp atau pergi-pergi jauh. Pokoknya segala aktivitas yang memungkinkan kalian bermobilitas secara berjauhan. Kalian bisa beli pempek dari Zahira. Udah, cukup. Tepuk tangan buat. Untuk jual dirinya, mengenal sekali ya. Temen yang sebelahnya rumah, gua suruh lu maju kan, daftar, bagian. Makanan berapa satu lupa ya. Oke. Nah, Kak Mika, akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih yang sudah hadir baik di on the spot ataupun yang di webinar. Nah, bagi kalian yang ada yang punya pertanyaan baik mengenai topik maupun di luar topik, nanti kita hubungi Kak Raja atau Kak Muklis, nanti kita akan jawab di balik layar. Nah, akhirnya kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu di seri session di berikutnya. Pagi dan sampai jumpa. Boleh, ayo ini kita menghadap sana. Kamera mana kalau melihat hati dari video. Orang yang punya kesempatan seminar ke depan, mereka yang punya produknya. Sini. Kerja ya. Yang kelihatan. Satu, dua, tiga. Kali lagi 1, 2, 3. UN punya dia enggak? Masa jam kering tentang. Ayo ada yang dari mahasiswa rahasia apa? Ada yang mungkin akan yel-yel. Ayo kita ayo. Jadi ini gimana ya? Ya ayo kita ayo. Ini ya. Berdiri. Ayo. Ayo pin kurang pin. Ini. Oke. Dua dia mau kami. Nah, biar letak. Big. Oke. Dengar nggak guys? Jadi kalau aku bilang nanti bisnis digital, kalian jawabnya kerja. Cuan. Ya, mulai. Ayo. Sudah mulai aku cek dulu. Tes. Ya, boleh. Video ya. Tes dulu. Sampel. 1, 2, 3. Bisnis digital. Bener ya. Belum sampel. Belum. Ah, oke. Coba. Ini ya.
Boleh kakak izin tadi. Pokoknya pesan tadi. Ini nih, kembali. Nanti ditambahin. Nanti aku kalau bilang Raharja, Kampus Hijau, gitu ya. Pegangin yang depan-depan. Jangan dibawa pulang ya. Jangan dibawa pulang. Bawa pulang aja. Jadi saya dari sini nih, kok nggak terlihat tuh? Jual. Gimana? Ayo. Kak Kevin dulu baru aku bilang Raharja Kampus Hijau, gitu ya. Lagi. 1, 2, 3. Bisnis digital, cuan. Raharja Kampus Hijau. Terima kasih atas keseruan pagi hari ini. Terima kasih Pak Dosen, terima kasih. Iya. Mungkin izin masuk dulu. Oh iya. Jangan lupa dulu. Foto dulu. Ayo foto dulu. Foto di mana? Ini dia. Jadi Bapak dulu aja. Oh, baik. Oke. Ayo namanya kita pelabuhan UMKM yang terviral. Silakan di sini. Pak Dosen boleh lagi. Ayo foto. Kamu belum kembali ke layar awal tadi. Oh iya, siap. Ayo sini. Durasi. Yang punya produk boleh di bawah sini. Ke depan dong, Ke depan. Sini Dim, Kevin, dan yang ini betul saya. Kita semua di sini. Yuk kita ramaikan pagi ini. Sharing santai. Ayo maju foto. Gak apa-apa. Seru aja tuh. Foto aja. Ayo semuanya. Ayo Semuanya silakan kembali ke sini. Yang di depan tuh yang cowok-cowok boleh. Nah, duduk di sini. Pak Muklis, Kak Dimas, Kak Rana, semuanya. Mas, kalau punya buat parisan, Mas. Kak Irsyad boleh. Babunya. Kita 5. Tolong babunya buat paricat sudah bergerak. Iya. Pak. Ayo saya paham. Enggak apa-apa, saya yang Yang ada yang yang cukup. Kalau nggak cukup di depan berdiri. Cukup ya. Oke. Itu Kak, jangan apa. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Videonya kayak tadi ya, apa dia apa? Kevin, oh ya, Stefan. Kampus ya. Oke, mulai Kak. Ayo, Pin. 1, 2, 3. Bisnis digital,
Raharja. Yeay. Oh iya. Ini produknya siapa sih? Misi Pak Bajan. Oh siap, Bu Aye, terima kasih. Kita bersenang kalian. Seru banget ya. Ayo, foto. Ibu, Bu Ai di sini. Bu Ai bersama kami di sini. Iya. Siap. Sini Bu Ai, sini. Ayo semuanya kamera. Ayo sini. Iya. Coba aja. Papa sudah. Siap datang. Iya. Ayo, Bu Ai sini Bu Ai. Ya, agak merapat. Bu Ai di tengah kali, Bu Ai. Oh. Ada. Baik. 1, 2, 3. Yang banyak. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Boleh.